Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama Allahu 'alal muttaqin. Binuri kitabil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, alhamdulillah hadirin rahimani wa rahmatullah. Di malam kali ini kita masuk bab selanjutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ke-53, bab jam'i bainal khaufi wa raja. Bab menggabungkan, menghimpun rasa takut dan rasa harap. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas panjang lebar terkait keutamaan rasa takut kepada Allah, dan terakhir di minggu kemarin kita membahas Allah memerintahkan kepada kita agar berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin, takut dan harap itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dua-duanya harus bersama beriringan. Ketika takut dan harap ini ada dalam diri kita, maka kita telah akan merasakan puncak kenikmatan beribadah kepada Allah. Ketika ada rasa takut dan rasa harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat salah satu contoh, Hatim Al-Aswad, seorang sahabat radhiyallahu anhu, terkenal begitu hebat kekhusyuan ibadahnya kepada Allah. Kemudian pernah dia ditanya, apa rahasia Hatim Al-Aswad ketika dia beribadah begitu khusyuk, begitu merasakan ketenangan dan kenikmatan ketika beribadah? Ketika itu dia ditanya, apa jawaban Hatim ini yang bisa melakukan khusyuan ibadah itu? Idza hadha sholat, kata Imam Hatim Al-Aswad, kalau tiba waktu sholat, asbabtul wudu, aku akan sempurnakan wudu. Kekhusyuan itu kan bukan hanya ketika mengucapkan takbir, tapi kekhusyuan itu akan didapatkan ketika kita mengawali meneteskan air untuk anggota badan kita ketika mensucikan diri kita ketika berwudu. Apabila datang waktu sholat, aku sempurnakan wudu. Wa ataitul mawdi alladhi uridu sholata fi, kemudian aku datangi tempat yang aku hendak sholat di tempat itu. Fa aqulu fihi hatta tadjami jawarihi, aku kemudian duduk sampai terhimpun seluruh anggota tubuhku untuk melaksanakan sholat. Tsumma aku, kemudian aku berdiri ila sholati, untuk melaksanakan sholat. Wa aj'alul Ka'bah baina hajati, aku jadikan seolah-olah Ka'bah langsung berada di depan diriku. Wasirat tahta qadami, dan aku jadikan sirat, jembatan di atas neraka jahanam, seolah-olah berada di bawahku langsung ketika sholat. Wal jannatu an yamini, dan aku jadikan surga di sebelah kananku, seolah-olah merasakan kenikmatan surga ketika melakukan ibadah itu, seolah-olah terlihat begitu nyata di sebelah kanan. Wan naru an shimali, dan aku simpan neraka berada di sebelah kiriku ketika aku sholat. Kerasnya ancaman, hebatnya siksa di dalam neraka, aku simpan berada di sebelah kiri. Wa malakul maut wara'i, dan aku simpan malaikat maut di belakangku, siap mencabut nyawaku. Al-dhunnuha akhir sholati, dan aku meyakini itu adalah sholat terakhirku. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, andaikan kita tahu, andai baru saja kita sholat maghrib berjamaah, itu sholat yang tidak akan diulangi lagi, kita tidak akan bertemu lagi. Pasti benar-benar setiap ucap, setiap gerak, doa yang kita aturkan, pasti benar-benar kita perhatikan. Andaikan kita diberitahu oleh Allah itu adalah sholat terakhir. Lihat Hatim Al-Aswad menghimpun antara rasa takut kepada Allah
dengan harapan kepada Allah, takut terhadap siksa Allah dan berharap atas rahmat luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin, begitu baik ini susunan dari Imam An-Nawawi ketika membahas bab tentang khauf, kemudian bab tentang keutamaan roja, kemudian dibuka setelah itu dengan menggabungkan antara roja dan khauf, karena tidak bisa dipisahkan. Seringkali kita membaca Al-Quran itu Allah bukan hanya mengancam, tapi Allah pun memotivasi dengan surga. Ketika Allah menyebutkan ayat-ayat tentang surga, kemudian terkadang Allah sisipkan ayat-ayat tentang neraka. Semua agar keduanya itu terhimpun dalam hati kita. Ayat yang pertama, Bapak Ibu semua yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, surat Al-A'raf ayat ke-99. Fala ya'manu makrallah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum-kaum yang rugi. Orang yang merasa tidak ada rasa ketakutan, banyak bermaksiat, tidak ada ketakutan dari siksa Allah, berbuat dosa tidak takut nanti bagaimana akibatnya di neraka. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Karena Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan al-mu'minu ya'malu bi-tha'at, orang beriman itu mereka itu melakukan ketaatan-ketaatan, wa huwa musyrikun wajibun khaifun, orang beriman itu ketika melakukan ketaatan dibarengi dengan rasa takut, khawatir, cemas. Takut kalau misalnya dosa yang sudah dilakukan tidak diampuni oleh Allah ketika beribadah. Takut kalau ibadah yang sedang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbayang oleh kita hadirin Bapak Ibu semua, berapa kali kita bersujud kepada Allah, berapa rakaat yang sudah kita lakukan seumur hidup kita, sedangkan sampai hari ini kan kita tidak tahu rakaat mana saja yang diterima oleh Allah, sujud mana saja yang diterima oleh Allah. Orang beriman, kata Imam Hasan, ketika beribadah dia tanamkan rasa takut itu. Makanya di surat Al-Mu'minun ketika Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Jadi orang-orang beriman itu, kata Allah, ketika mereka melakukan amal, kemudian setelah beramal diliputi dengan rasa takut. Dulu pernah kita bahas ya Bapak Ibu, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa mereka di dalam ayat di dalam surat Al-Mu'minun ini? Siapa mereka yang dimaksud? Apakah mereka takut itu karena pernah berbuat zina ya Rasulullah? Al-Qul ladina yasrikun, apakah mereka mencuri sehingga mereka takut kepada Allah? Ataukah mereka melakukan dosa-dosa sehingga takut kepada Allah? Apa jawaban Nabi ketika itu? La yabita siddiq, bukan wahai putra Abu Bakar, putri Abu Bakar, wahai putri As-Siddiq, justru mereka itu humul ladina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun, mereka itu orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin sahur, orang-orang yang senang bersedekah, wa hum yakhafuna alla yataqabbalallahu minhum, tapi mereka khawatir kalau sholat mereka tidak diterima oleh Allah. Mereka khawatir sedekah yang dikeluarkan itu tidak diterima oleh Allah. Mereka khawatir sahur yang mereka rutin lakukan itu tidak diterima Allah. Maka ayat selanjutnya kemudian Allah memuji mereka justru karena celah. Ulaika yusari'una fil khairat lahum ulaika musari'un. Mereka itu orang-orang yang bergegas dalam melakukan kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang paling terdepan ketika melakukan amal soleh. Jadi orang-orang beriman itu ketika diliputi dengan rasa takut. Di ayat yang lain Imam An-Nawawi mencantumkan khusus sebaliknya, innahu la ya'asu bi ghairihillah, tidak ada yang berputus asa terhadap ruh Allah, rahmat Allah, illa qaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir.
mereka merasa aman, tidak takut terhadap siksa Allah. Orang-orang kafir disebutkan dalam ayat ini, mereka berputus asa terhadap kasih sayang Allah sehingga tidak mau beriman. Apa maknanya kalau kata Imam Ibnu Katsir, la yaqulu raja'ahum wa amalahum min Allah, mereka jangan maknanya Allah melarang, janganlah mereka memutuskan harapan dari Allah. Jangan ada sedikit pun celah bahwa doa kita tidak dijabah, dosa kita tidak akan diampuni, amal kita tidak akan diterima. Jangan ada sedikit. Mari sudah kita bahasnya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsunu billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Yakini doa pasti dijabah, dosa pasti diampuni, amal pasti diterima oleh Allah. Fima yarumuna wa yasuruna fa innahu la yaqta'u raja, karena Allah tidak akan pernah memutus harapan kepada kita. Kita mungkin ada bosannya beribadah, kita mungkin ada bosannya berdoa, tapi Allah sampai kapanpun tidak akan pernah bosan mendengar doa kita dan mendengar diri ibadah-ibadah kita kepada Allah. Tidak pernah bosan Allah. Wa yaqulu Allah illa al-qawmul kafirun, dan tidak ada yang berputus asa kepada rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ketiga yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, surat Ali Imran ayat ke-106. Ini dibarengkan bagaimana Allah membarengkan rasa roja, harap, dan Allah menghadirkan khauf, rasa takut. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti di hari kiamat wajah-wajah itu akan berseri-seri. Ada wajah-wajah yang bercahaya berbinar. Ciri hadirin Bapak Ibu semua, nanti di hari kiamat baiknya amal kita itu terlihat cahaya nanti yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semakin buruk amal seseorang, semakin kurang, semakin padam, semakin tidak bercahaya nanti di hari kiamat. Ini ciri baiknya amal dan buruknya amal seseorang. Makanya kan di surat At-Tahrim ketika Allah berfirman, orang-orang beriman ketika berdoa kepada Allah di hari kiamat, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ketika orang beriman kan meminta, ya Allah, sempurnakan cahayamu kepada kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, sungguh Kau Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Kata para ulama, kenapa orang-orang beriman itu berdoa seperti itu? Karena nanti kita orang-orang beriman di hari kiamat akan melihat ada orang-orang yang dipadamkan cahayanya oleh Allah, sehingga orang-orang beriman kemudian meminta, ya Allah, sempurnakan cahaya ini, jangan kami seperti mereka dipadamkan cahayanya. Yauma tabyaddu wujuh, dan di hari kiamat wajah-wajah itu berbinar. Wa taswaddu wujuh, ada wajah-wajah yang muram, hitam, dalam riwayat lain penuh dengan debu, tanah. Ini ciri buruknya maksud. Siapa yang dimaksud dari ini? Beberapa ahli tafsir membahas siapa orang-orang yang nanti wajahnya bercahaya dan wajahnya penuh dengan kemuraman. Nah, kata Imam Ibnu Abbas, yakni yaumul qiyamah tabyaddu wujuh ahlus sunnah wal jamaah. Yang bercahaya itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, kelompok yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, dan kelompok yang mempertahankan al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Para ulama memang berselisih. Sederhananya, mempertahankan persatuan dalam keimanan, itu al-jamaah atau mayoritas Islam. Watas pada sedangkan yang kurang wajahnya siapa? Kata Imam Ibnu Abbas, ahlul bid'ah wal furqah, kelompok yang senang melakukan kebid'ahan. Saya sering Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan kalau ulama salaf berbicara
tentang bid'ah itu jangan samakan dengan hari ini. Orang-orang awam berbicara tentang bid'ah. Bid'ah itu harus kembalikan kepada ulama. Karena para ulama yang tahu mana bid'ah, mana tidak, mana yang sudah masuk kategori bid'ah atau tidak. Jangan sampai karena berbeda tata cara fikih ibadah terkait dengan istilah-istilah rupiah, kemudian karena berbeda sedikit kemudian kita melabelkan bid'ah. Bid'ah yang dimaksud oleh ulama salaf bukan masalah dalam masalah furu'iyah, tapi masalah usul pokok dalam ibadah dan akidah. Akidah kalau pokok yang sudah bertentangan, ibadah yang pokok sudah bertentangan, dan itulah ahlul bid'ah. Contoh sederhana, ibadah yang pokok sholat 5 waktu, kemudian ada kelompok mengurangi 5 waktu jadi 3 waktu, atau rokaat sholat yang sudah wajib, seluruh ulama sepakat dengan rokaat sholat wajib, datang kelompok kemudian merubah rokaat itu yang sudah wajib. Nah ini masalah-masalah usul. Adapun masalah-masalah yang para ulama berselisih karena perbedaan metode ilmu hadis, metode istidlal ahkam, istidlal terkait dengan ayat-ayat hukum, karena perbedaan memahami bahasa, ini perbedaan-perbedaan yang mesti dimaklumi. Tetap dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini yang dimaksud ini. Atau masalah usul akidah seperti apa? Syiah yang sudah bertentangan akidahnya dengan kita, atau aliran-aliran sesat yang sudah difatwakan oleh majelis ulama kita. Jadi kalau MUI kita sudah memfatwakan, itu pasti sesat. Memfatwakan aliran ini sesat, itu pasti sesat. Kriterianya sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh para ulama. Dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi sendiri. Ala inna man qablakum min ahlil kitab, kata Nabi, sungguh orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, iftaraqu ala 72 millatan, mereka terpecah kepada 72 golongan. Wa inna hadhihi millah, dan agama ini yang dimaksud adalah agama Islam, sataftariqu ala 73 finnar, terpecah kepada 73 golongan, dan 72 golongannya berada di neraka. Wa wahidatun fil jannah, hanya satu golongan saja kata Nabi yang berada di dalam surga. Siapa hadirin Bapak Ibu semua? Yang satu golongan itu yang berada di dalam surga. Wahia al-jamaah, yang dimaksud adalah al-jamaah. Tapi Bapak Ibu jangan pahami 73 atau 72 golongan yang berada di neraka ini dipahaminya ormas. Jadi terlalu pendek kalau misalnya dipahami ormas. Tentu hanya Allah yang Maha mengetahui. Nah ini maksud, karena sabda Nabi ini pasti bimbingan wahyu. Tapi yang harus kita perhatikan itu satu golongannya itu yang selamat apa? Al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Ini guru-guru saya menyampaikan. Pertama, al-jamaah itu siapa saja yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun ormasnya, apapun madhab fikihnya, apapun madhab akidahnya, selamat dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah mereka termasuk salah satu golongan yang dijadikan oleh Nabi masuk surga. Selamat berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kalau ingkar kepada sunnah Nabi misalnya, sudah saja terima ayat Quran saja, hadis tidak diterima, ini sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, mengikuti dan memuliakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip akidah. La tasubbu ashabi, kata Nabi, jangan kalian mencela sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, kalau salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kata Nabi, maka dan tidak akan melebihi satu pun saja perjuangan para sahabat. Kalau Bapak Ibu semua punya emas sebesar gunung Tamban Parahu, bayang di antara kita kira-kira siapa yang punya emas jangankan 1
gunung 1 kilo. Kata Nabi, kalau punya rumah sebesar gunung kemudian kita sedekahkan, itu tidak akan melampaui pahalanya para sahabat Nabi. Ketulusan mereka berjuang untuk agama, kekhusyuan mereka beribadah kepada Allah, itu tidak akan melampaui pahalanya para sahabat. Ini begitu ya. Makanya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah pasti mengikuti dan memuliakan sahabat Nabi. Ketiga, menjauhi bid'ah. Ya, dulu saya sudah bahas panjang lebar terkait dengan perbedaan konsep bid'ah di kalangan para ulama. Secara umum ada yang meluaskan makna bid'ah, ada yang menyempitkan makna bid'ah. Dan dua-duanya diakui oleh para ulama bagian dari ikhtilaf yang harus dimaklumi. Ketiga, terakhir, mengutamakan al-jamaah, prinsip dalam mayoritas keislaman. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan oleh ormas, meskipun ormas tertentu misalnya mengaku paling Ahlussunnah atau mengaku paling aswaja, bukan oleh ormas, tapi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Nabi. Mereka mengikuti sunnah Nabi, kemudian mereka memuliakan sahabat, mereka menjauhi bid'ah, yang kemudian dimaksud adalah bid'ah dalam masalah usul dan mengutamakan al-jamaah. Kemudian ayat yang selanjutnya, Inna rabbaka lasari'ul iqab, sungguh Allah begitu cepat hukumannya, wa innahu laghafurur rahim, sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Dalam satu ayat Allah barengkan siksa yang cepat dan kemudian ampunan dan kasih sayang Allah. Dan ini metode yang paling baik dalam pendidikan sebenarnya. Biasanya kita ini kita mengaji diri termasuk saya pribadi. Kadang kita kepada anak hanya pintar mengancam, tidak pintar memotivasi, memberi hadiah. Atau kadang ada orang tua yang terlalu berlebihan memberi hadiah, senang memberi kepada anak tapi tidak senang mengancam. Dalam artian mengancam itu memberikan hati-hati, waspada anak supaya tidak terjerumus kepada hal yang tidak baik. Nah, lihat ketika Allah mendidik hati jiwa orang-orang yang beriman, Allah barengkan dua hal ini. Pertama, Allah tampakkan kasih sayang Allah, dan Allah tampakkan kerasnya siksa Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, Inna rabbaka lasari'ul iqab, Allah cepat, maha cepat siksa yang untuk siapa? Liman asaw wa khalafa Allah, siapa saja yang bermaksiat dan menyelisihi perintah Allah, wa syara'u dan menyelisihi syariat Allah, Allah cepat siksanya. Wa innahu laghafurur rahim, tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Lebih dari 70 kali di dalam Al-Quran Allah barengkan Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Itu dalam Al-Quran. Itu kata para ulama. Saya pun belum pernah menghitungnya. Dan kata para lebih dari 70 kali kata yang paling banyak dibarengkan dengan kata Ghafur itu Rahim. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Kenapa? Karena Allah ingin meyakinkan kepada kita kasih sayang terbesar Allah itu adalah ampunan Allah. Sebesar apapun dosa, Allah ingin menampakkan kepada kita besarnya kasih sayang. Sebesar apapun dosa, Allah ingin menampakkan yang paling banyak itu adalah kasih sayang Allah, itu adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Liman taaba ilaihi wa anaba, bagi orang yang bertobat kembali kepada Allah, hada min babi fadli rahmah. Maka Imam Katsir, lihat Allah membarengkan rahmat dengan siksa. Li alla yahsul yahsu, agar orang-orang tidak berputus asa. Fa yaqulu Allah Ta'ala bi tarhib wa tarhib, Allah barengkan antara tarhib motivasi, tarhib ancaman, itu wal nufus baina raja wal khauf, agar jiwa-jiwa kita tertanam sifat raja dan khauf kepada Allah. Kita lihat si kerasnya siksa neraka. Atau dalam ayat lain surah Al-Baqarah Allah berkata, Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang-orang yang berbakti itu berada dalam kenikmatan,
satu bagian saja dibandingkan 70 kali lipatnya nanti panasnya api neraka, kata Nabi. Nah, ini dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dalam riwayat ini, dalam Musnad Abu Ya'la, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laukan ada masjid, kalau di masjid ini mi'atun aw yazidun, ada 100 orang." Ini hari ini mungkin tidak lebih dari 100 orang. Ada 100 orang, kata Nabi, di dalam satu masjid. Wa fi rajulun minan nar. Kemudian di antara 100 orang itu ada satu orang penghuni neraka. Fatanafasa, seorang penghuni neraka itu kemudian bernafas. Fa asaba nafsahu lahtar masjid wa man fi, maka nafas penghuni neraka itu bisa membakar masjid dan orang-orang yang ada di dalamnya. Hanya nafasnya saja, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu panasnya, hanya nafasnya, bukan apinya. Nafasnya penghuni neraka bisa membakar seluruh isi masjid dan orang-orang yang berada di dalam masjid. Innal fujjara fi jahim. Orang-orang yang berbuat dosa, mereka berada dalam neraka yang teramat panas. Tapi Allah berkata, innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang berbakti, orang yang akan, orang yang senang beribadah kepada Allah, mereka akan menempati surga yang penuh dengan kenikmatan. Salah satu contoh ini gambaran kenikmatan surga dari Zaid bin Arqam. Pernah satu waktu mendatangi Nabi seorang laki-laki Yahudi, datang kepada Nabi. Kemudian yang orang Yahudi bertanya kepada Nabi, "Ya Abul Qasim, alasta taz'umu anna ahlal jannah ya'kuluna wa yashrabuna fihi?" Ini kata orang-orang Yahudi, "Hei Abul Qasim, kamu mengira bahwa ahli surga itu makan dan minum?" Jadi maksudnya orang-orang Yahudi ini memang cerdas. Kalau penghuni surga itu makan dan minum, berarti ada haus dan lapar gitu. Jadi masa di surga ada haus dan lapar ini, saudara? Kan kalau di surga itu kan sudah tidak ada kesedihan, tidak ada rasa sakit, tidak ada cemas, semua bahagia. Kalau yang namanya haus pasti cemas, yang namanya lapar pasti gak enak. Di surga itu gak akan ada rasa gak enak. Ini kata Yahudi. Masa penghuni surga makan dan minum? Nah, ini kata para Yahudi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Waladhi nafsi biyadihi, demi jiwa berada pada genggaman Allah, inna ahadakum la yu'tabu wa ta'minata rajulin bil mat'am wal mashrab. Seorang itu, kata Nabi, di surga nanti diberikan oleh Allah 100 kekuatan dalam makan dan minum. Kalau Bapak Ibu semua makan mungkin 2-3 hari sehari, belum jajannya dan nyemilnya, nah maka nanti sehari Allah akan berikan kekuatan 100 kali lipat dari itu. Jadi jangan makan, malah oleh Allah diberikan 100 kali lipat begitu kata Nabi. Jadi oleh Nabi, masa para penghuni surga harus dapat? Jangan, kan harus dapat. Para penghuni surga diberikan kekuatan oleh Allah 100 kali makan dan 100 kali minum kekuatan. Ditanya lagi Nabi, fa innal ladzi ya'kulu wa yashrabu takunu lahu hajat. Kalau orang makan dan minum berarti orang butuh dong, butuh terhadap makanan, butuh terhadap minuman. Nah, apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hajatuhum ma'run yaqidu min juludihim mithlul miski fa idzal batnu qad dhahara. Kebutuhan mereka, kebutuhan kita nanti insyaallah makan dan minum di dalam surga itu bukan karena haus dan lapar, tapi karena kata Nabi, karena ingin keluar dari keringat ini parfum yang amat wangi dari parfum-parfum surga. Semakin banyak kita makan, tidak akan gendut. Jangan khawatir, ibu-ibu jangan khawatir nanti misalnya bertambah lemak karena khawatir terlalu banyak makan. Bapak-bapak jangan khawatir penyakit kolesterol, diabetes nanti di surga. Semakin banyak makan penghuni surga itu karena ingin semakin wangi. Nah, dan kalau dalam riwayat lain itu seakan semakin menambah paras, cantik atau tampannya penghuni surga karena ketika semakin bertambah banyak makanan minum. Dan jangan khawatir, makanan minuman di dalam surga semakin bertambah hari tidak akan pernah bosan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin
narzuqi rizqa qalu hadza alladhi ruzqna, ini rezeki yang kami berikan. Kata para ulama, ini penghuni surga mengatakan mereka diberikan makanan-makanan dari surga, setiap harinya bertambah nikmat, buah-buahannya bertambah nikmat. Kita di dunia, jadi Bapak Ibu semua, hari ini kita musim berbuah apa sekarang? Saya banyak mungkin lengkeng. Hari ini kita makan buah lengkeng, besok atau minggu depan kok keriput lengkeng ini. Atau kita makan buah satu, hari ini manis, mungkin besoknya buahnya nggak manis. Di dalam surga nggak akan ada buah yang seperti itu. Akan semakin bertambah nikmat, dan bayangkan hidup kita seperti itu bukan ratusan tahun, bukan ribuan tahun, bukan jutaan miliaran tahun, tapi selama-lamanya hidup kita akan seperti itu. Semakin bertambah nikmat. Belum istana setiap orang dari emas dan perak, belum sungainya dari air madu dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dan kenikmatan nanti yang paling tertinggi tentunya ketika kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla, nikmat yang paling tertinggi, Pak. Ketika kita bisa melihat secara langsung Zat yang menciptakan kita, yang mengampuni dosa-dosa kita, yang sudah menciptakan alam semesta ini dan nanti puncak-puncaknya. Kemudian ini hadis yang pertama di mana Nabi SAW menyampaikan, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala law ya'lamul mu'minu ma indallah, kalau orang yang beriman itu tahu apa yang ada di sisi Allah minal uqubah, berupa siksa, maka jadi jannah tidak akan pernah menginginkan masuk surga. Apa maknanya? Kan sifat Allah itu tidak terbatas, kata para ulama. Kalau kita paham terhadap sifat Allah, Allah itu mudah tidak hadirin memasukkan seorang ke dalam neraka. Mudah sekali. Karena Allah berkuasa, Allah bisa memaksa siapapun di antara makhluknya, siapapun itu, malaikat, jin, manusia, dimasukkan ke dalam neraka. Itu mudah, sangat mudah. Kalau kita mengenal maha berkuasanya Allah, kerasnya siksa Allah, kita merasa seolah-olah tidak akan bisa masuk surga karena begitu hebatnya kekuasaan Allah. Walau ya'lamul kafir, tapi sebaliknya kalau orang-orang kafir itu mengetahui ma indallah, apa yang ada di sisi Allah min rahmah, berupa dari kasih sayang, maka min jannati, orang kafir itu tidak akan pernah berputus asa dari surga Allah. Meskipun orang kafir meyakini pasti masuk neraka, kalau mengetahui betapa luasnya kasih sayang Allah yang tidak terbatas itu, maka orang kafir tidak akan berputus asa terhadap surga yang Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup, hadirin Bapak Ibu semua, ini saya tutup saja karena kebetulan sudah masuk ke Isya. Lihat, satu waktu ada Bishr bin Mas'ud As-Sulami, ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau tersenyum sebelum meninggal. Kemudian dia mengatakan, ukhriju min baini dhahrani man akhafu fitnah. Aku keluarkan ruh ini dari punggungku, yaitu yang takut terhadap fitnah jasad ini. Begitu bahagianya ketika ruh ini keluar, kata Bishr bin Mas'ud. Wa aqdimu ala man la asyukku fi rahmati, dan hari ini aku akan datang kepada zat yang aku tidak ragu dengan keluasan rahmatnya. Jadi ketika Bishr bin Mas'ud meninggal dunia, justru bahagia yang puncak-puncaknya. Kenapa? Karena Bishr begitu berharap, sangat berprasangka baik kepada Allah, karena ketika itu akan bertemu kepada zat yang tidak terbatas rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, untuk bahasan yang sahih pada malam ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa hadis dalam bab yang sama. Semoga Allah memberikan kesehatan kita di minggu yang akan datang, dan tentu kita memohon berharap kepada Allah semoga Allah hadirkan khauf roja yang kuat di dalam hati kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka